برسالة للأعداء. Siapa sangka, kelompok Houthi yang selama ini dianggap lahir dari negara Arab paling miskin, sekaligus negara terbelakang di dunia, tiba-tiba menonjol dan menarik perhatian dunia setelah menyatakan dengan gagah berani menentang Israel. Didukung oleh Iran, di penghujung April 2024 lalu, mereka merilis rekaman serangan mereka terhadap kapal tanker FV Cyclades di Laut Merah menggunakan drone buatan Iran. Tentu tak hanya satu saja, ada berbagai jenis alutsista yang telah digunakan kelompok Houthi untuk menyerang Israel. Kita mulai dulu dari drone Shahab yang digunakan kelompok Houthi tadi. Sejak tahun 2022, Iran memang diketahui banyak berinvestasi dalam teknologi drone kamikaze alias drone bunuh diri. Termasuk jenis drone yang dikenal sebagai Qasef untuk Houthi yang nanti bakal kita bahas lebih detail. Dan juga drone Shahab untuk Hamas. Nah, drone Shahab ini mampu membawa hulu ledak seberat 30 kg dan memiliki jangkauan terbang hingga 250 km. Drone ini diprogram menggunakan koordinat GPS dan gambar satelit untuk navigasi otomatis. Namun dapat juga diarahkan secara visual oleh operator darat menggunakan kamera yang terpasang pada drone tersebut. Kemampuan ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan serangan jarak jauh yang presisi, menyerang target yang sulit dijangkau oleh roket konvensional seperti ladang gas Tamar di lepas pantai Gaza. Produksi drone Shahab dilakukan secara lokal di Gaza oleh Hamas dengan teknologi yang dikembangkan dengan bantuan Iran. Biaya produksi lokal ini membuat lebih terjangkau dibandingkan drone buatan negara maju. Nama Shahab sendiri dalam bahasa Arab berarti meteor atau bintang jatuh yang menggambarkan kecepatan dan dampak ledakan drone ini. Strategi penggunaan drone Shahab mencakup serangan mendadak dan penggunaan elemen kejutan untuk mengganggu sistem pertahanan Israel seperti Iron Dome yang sering kewalahan oleh serangan beruntun drone ini. Selain itu, drone ini juga digunakan untuk pengintaian dan memata-matai gerakan militer Israel di perbatasan Gaza. Sejarah pengembangan drone ini dimulai pada tahun 2014 dengan produksi Ababil One yang memiliki versi pengintaian, penjatuhan bom, dan pembom bunuh diri. Peran penting dalam pengembangan ini dimainkan oleh beberapa insinyur handal Palestina sebelum mereka dibunuh oleh Israel. Tak kalah canggih drone-drone buatan pasukan Houthi sendiri sejak 2015 ketika konflik di Yaman dimulai. Pasukan Houthi memang telah menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menimbulkan kerusakan melalui penggunaan UAV. Mereka mengerahkan berbagai UAV pengintai dan tempur yang mereka rakit menggunakan suku cadang impor atau kombinasi komponen impor dan produksi dalam negeri. Di tahun 2019 tercatat ada 8 jenis UAV buatan Houthi telah diidentifikasi dalam pemberitaan media. Mulai dari Hudud One, Rakib, Raset, dan Samad One yang merupakan UAV pengintai sekaligus dapat dijadikan senjata, serta Qasef One, Qasef 2K, Samad 2 dan Samad 3 yang merupakan UAV tempur. Samad 3 menggunakan mesin 3W110IB2 yang diproduksi oleh 3W Model Motoren Weinhold GmbH di Jerman dan memiliki jangkauan maksimum 1.500 km. Jangkauan ini memungkinkan Houthi untuk menyerang target strategis di luar Yaman, termasuk Israel. UAV ini dirancang untuk membawa hulu ledak besar sehingga dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada target. Nama Samad diambil dari mantan komandan kedua Houthi, Saleh al-Samad, yang terbunuh dalam serangan udara koalisi tahun 2018. 2 tahun kemudian, pasukan Houthi menggunakan UAV Samad 3 untuk menyerang target militer penting di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Serangan ini yang merupakan reaksi atas agresi dan blokade yang dipimpin oleh koalisi Arab Saudi, menunjukkan kemampuan UAV Samad untuk melakukan serangan jarak jauh yang efektif dan merusak infrastruktur strategis musuh. Selanjutnya ada rudal jelajah Houthi Quds 3 yang diproduksi oleh Iran. Memiliki jangkauan maksimum sekitar 2.000 km, sehingga memungkinkan serangan dari Yaman ke Israel. Harga spesifik dari rudal ini tidak diungkapkan secara publik, namun umumnya lebih murah dibandingkan sistem persenjataan sejenis yang diproduksi oleh negara-negara maju. Nama Quds dalam bahasa Inggris berarti Yerusalem,
yang mencerminkan simbolisme dan tujuan politik kelompok Houthi dan Iran. Keunggulan utamanya adalah kemampuan untuk terbang rendah dan mengubah arah, membuatnya sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara konvensional. 5 rudal ini pernah digunakan pasukan Houthi menyerang ke wilayah Israel. Namun salah satunya justru dicegat Arab Saudi Oktober 2023 lalu. Insiden ini menunjukkan adanya dugaan bahwa Arab Saudi mendukung Israel dan tidak sepenuhnya membela Palestina. Meskipun Saudi tetap menganggap Houthi sebagai musuh utama dalam konflik di Yaman. Upaya Arab Saudi untuk merahasiakan pencegatan rudal tersebut tampaknya bertujuan untuk menjaga citra mereka sebagai pemimpin negara-negara Muslim di Timur Tengah. Selain itu, pasukan Houthi juga memiliki sejumlah sistem rudal anti kapal pertahanan laut yang efektif untuk mengancam lalu lintas maritim militer dan komersial di Laut Merah. Salah satunya adalah P-15 Termit Robeik, sebuah rudal buatan Soviet dengan jangkauan 40-80 km yang menggunakan pemandu radar aktif. Rudal ini dikenal dengan Double S and 2 Sticks yang memiliki kemampuan untuk merusak kapal musuh secara signifikan. Diproduksi pada tahun 1950-an hingga 1960-an oleh Uni Soviet. Rudal ini adalah bagian dari stok lama Angkatan Laut Yaman. Robeik, yang berarti sayap dalam bahasa Indonesia, mengindikasikan daya rusaknya meskipun ukurannya kecil. Selain itu, ada P-15M Termit Rubas adalah versi modern dari P-15 dengan jangkauan hingga 80 km dan sistem pemandu yang lebih canggih. Rubas, yang berarti perbatasan dalam bahasa Indonesia, dirancang untuk pertahanan pesisir yang lebih efektif. Rudal ini digunakan untuk melindungi perairan teritorial dengan kemampuan manuver yang lebih baik. Mereka juga memiliki C-801 Al-Mandab 1, rudal buatan Cina dengan jangkauan 40-50 km dan hulu ledak seberat 165 kg. Rudal ini dinamakan Al-Mandab yang merujuk pada Selat Bab el-Mandab yang menunjukkan perannya dalam mengontrol perairan strategis. Yang terbaru dari sistem rudal anti kapal pertahanan laut yang mereka miliki adalah Qaher Al-Mandab 2, rudal buatan Iran dengan jangkauan 200-300 km. Rudal ini dilengkapi dengan pemandu radar dan elektrooptik inframerah, serta hulu ledak besar yang bisa menimbulkan kerusakan parah. Diproduksi oleh Iran dan dinamai Qaher, yang berarti penakluk. Rudal ini menunjukkan dominasi dalam pertempuran maritim. Beralih ke rudal balistik, salah satu rudal yang mereka gunakan adalah rudal balistik berbahan bakar cair, Qiam, buatan Iran, yang juga dikenal sebagai Borkan H-2 sejak tahun 2017. Yang diadaptasi menjadi Akil dengan jangkauan sekitar 1000 km. Kelebihan Akil adalah kemampuannya untuk menyerang target jauh dengan akurasi yang lebih tinggi, yang meningkatkan efektivitas serangan terhadap sasaran strategis. Keunggulan utamanya adalah kemampuannya untuk menghindari deteksi radar berkat desainnya yang tidak memiliki sirip stabilisasi. Rudal ini diproduksi oleh Iran dengan harga diperkirakan sekitar beberapa juta dolar per unit. Nah, dalam bahasa Inggris, Qiam ini berarti kebangkitan. Sejak tahun 2019, Houthi juga mengoperasikan varian rudal balistik Zolfaghar buatan Iran, yang merupakan bagian dari keluarga rudal Fateh Tehran. Zolfaghar memiliki jangkauan sekitar 1000 km dan merupakan rudal balistik berpemandu presisi. Rudal ini digunakan untuk menyerang target yang berada pada jarak menengah dengan akurasi tinggi, mengancam infrastruktur militer dan sipil. Juga ada rudal Qasim 2 yang diperkenalkan pada tahun 2021 yang merupakan versi peningkatan dari rudal balistik sebelumnya dengan jangkauan yang lebih jauh dan kecepatan lebih tinggi, memungkinkannya mencapai target yang lebih sulit dijangkau. Lalu ada rudal balistik Toufan atau Typhoon dengan jangkauan lebih jauh antara 1350 hingga 1900 km juga dimiliki oleh Houthi. Rudal ini disebut-sebut sebagai versi terbaru dari rudal balistik Ghadar milik Iran. Toufan memiliki keunggulan dalam hal jangkauan yang lebih luas, memungkinkan Houthi menyerang target yang lebih jauh, termasuk di wilayah Israel. Houthi juga menggunakan rudal Fateh 110 yang dikenal sebagai Qarar sejak tahun 2022. Rudal ini adalah rudal balistik jarak pendek dengan jangkauan sekitar 300 km dan menggunakan bahan bakar padat yang memungkinkan peluncuran lebih cepat dan mobilitas yang lebih baik. Rudal ini dikenal dengan keakuratannya dalam menyerang target strategis.
Serta ada Kheibar Shekan, dikenal dengan HATEM juga sejak tahun 2022, merupakan rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan hingga 2.000 km, dilengkapi dengan teknologi canggih untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi deteksi radar. Dan yang terbaru pada 29 Mei kemarin, mereka mengumumkan bahwa pasukannya berhasil menembak jatuh drone canggih MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat di Provinsi Mareb di Yaman, bagian Tenggara. Ini merupakan drone MQ-9 Reaper ke-6 yang berhasil ditembak jatuh oleh kelompok mereka sejak konflik terkait Israel-Hamas pecah di Oktober 2023. 8 hari sebelumnya, mereka juga berhasil menembak jatuh drone serupa di Provinsi Al-Baida di Yaman Selatan. Mereka bahkan memamerkan video saat berdiri di atas drone yang berhasil mereka lumpuhkan itu. Meski belum diketahui nama peluru kendali darat ke udara alias SAM yang mereka gunakan, namun juru bicara Houthi, Yahya Sarea, mengungkapkan bahwa pasukan Houthi menggunakan rudal permukaan ke udara buatan lokal untuk menjatuhkan drone itu. Namun, ada juga yang meyakini bahwa SAM rakitan yang digunakan adalah Taqib 2, rudal udara ke udara R-27 yang diubah fungsinya sehingga memiliki jangkauan 15 km dan ketinggian 8 km.